Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar pekan hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Amin. Alhamdulillah pekan hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan serta bisa bertemu kembali bersama Ustazah Fitri dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah anak-anak, sebelum Ustazah menyampaikan informasi terkait pembelajaran pekan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar Allah memberikan kemudahan untuk belajar pekan hari ini. Yuk kita berdoa. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah teman-teman sudah berdoa bersama-sama, semoga Allah memberikan kemudahan untuk belajar pekan hari ini. Amin. Nah, anak-anak, pekan hari ini kita sudah masuk kepada tema 9, yaitu tentang benda-benda di sekitarku. Dan kita masuk pada subtema pertama, tentang benda tunggal dan campuran pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, selanjutnya di sini Ustazah akan menyampaikan terkait aturan pembelajaran IPS terlebih dahulu. Yang pertama, pastikan teman-teman fokus dalam mengikuti pembelajaran dan bertanggung jawab dengan proyek yang ditugaskan. Yang kedua, pastikan bekerja sampai tuntas. Yang ketiga, pastikan melapor pekerjaan yang telah dituntaskan. Dan yang terakhir, yang keempat, aturan pembelajaran IPS yaitu pastikan bertanya jika belum memahami materi dan pengerjaan proyeknya. Nah, selanjutnya di sini ada lagu tema 9 teman-teman, yaitu dengan nadanya menanam jagung. Mari kita nyanyi terlebih dahulu yuk, agar teman-teman belajarnya semangat dan tidak loyo. Kita akan mulai ya. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama mengetahui benda sekitar kita. Ada zat tunggal, ada campuran, ada homogen dan heterogen. Air, garam, gula, dan emas itu termasuk pada zat tunggal. Sekarang saatnya zat campuran. Heterogen itu tidak sempurna. Air dengan kopi, air dengan tepung. Homogen itu tercampur sempurna. Sirup, udara, perunggu kuningan, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Nah teman-teman, itulah terkait tentang lagu tema 9 dengan nada menanam jagung. Nah selanjutnya di sini Ustazah akan menyampaikan terkait informasi pada subtema kita terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu tentang benda tunggal dan campuran, di mana zat murni atau zat tunggal adalah zat yang hanya mengandung satu macam zat penyusun, sedangkan zat campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau jenis zat tunggal. Nah, di mana zat campuran ini dapat dibedakan menjadi dua, teman-teman, yaitu ada zat campuran homogen dan yang kedua ada zat campuran heterogen. Nah, di sini ada pengertiannya terkait kedua zat campuran tersebut. Yang pertama, zat campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Jadi maksudnya zat campuran homogen ini zatnya itu penyusunannya itu tercampur sempurna. Nah, pada zat campuran homogen, zat penyusunnya itu tidak dapat dibedakan. Contohnya seperti apa? Air, garam,
siru, udara, perunggu, dan kuningan. Nah, sedangkan yang kedua ada zat campuran heterogen, di mana kalau zat campuran heterogen ini kebalikan dari zat campuran homogen, di mana zat penyusunnya itu tidak tercampur sempurna. Nah, zat penyusunnya itu masih kita bisa lihat bedakan atau masih dapat dibedakan. Contohnya seperti campuran air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Nah, teman-teman, inilah terkait informasi di subtema pertama tentang benda tunggal dan campuran. Selanjutnya, Ustazah akan menyampaikan materi pembelajaran IPS pada pekan ini di tema 9 di subtema pertama. Nah, pada tema 9 di subtema pertama materi IPS yaitu tentang letak geografis negara Indonesia dan kenampakan alam wilayah daratan dan perairan. Nah, teman-teman, mohon disimak ya informasi yang Ustazah akan sampaikan di video pembelajaran ini. Yang pertama di sini ada terkait tentang letak geografi negara Indonesia, di mana letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara yang dapat dilihat dari kenyataan yang ada di permukaan bumi. Berdasarkan geografis, Indonesia ini terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, selain itu juga Indonesia pun terletak di antara dua samudra, yaitu ada Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, ini slide pertama ini terkait tentang pengertian letak geografis dan berdasarkan geografisnya Indonesia itu terletak di antara dua benua dan benua samudra. Nah, selanjutnya di sini yaitu berdasarkan posisi geografisnya, negara Indonesia ini memiliki batas-batas negaranya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebelah utara Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Thailand, dan yang terakhir Laut Tiongkok Selatan. Itu Indonesia berbatasan dari sebelah utara. Sedangkan sebelah barat Indonesia itu berbatasan dengan negara Australia, Timor Leste, dan Samudra Hindia. Selanjutnya, sebelah selatannya Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan yang terakhir, sebelah timur Indonesia berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, selanjutnya batas-batas tersebut ada pada 92 pulau yang terluar dan perlu dijaga dan dikelola dengan baik. Nah, pulau-pulau tersebut dapat digunakan untuk menentukan garis pangkal batas wilayah negara Indonesia dengan negara yang lainnya. Nah, teman-teman bisa melihat gambar di sampingnya ya terkait gambar peta Indonesia yang mempunyai 34 provinsi. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikanlah gambar di bawah ini, di mana di sini ada gambar terkait posisi silang, yaitu posisi silang ini merupakan posisi Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra, yang membuat wilayah Indonesia itu berada pada posisi silang atau cross position. Nah, letak yang strategis ini dapat memberikan pengaruh sosial budaya yang besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, yang kedua yaitu di sini terkait tentang pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, di mana Indonesia ini memiliki 13.466 pulau yang terdiri dari pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil, di mana keadaan pulau-pulau tersebut mempunyai bentuk muka bumi atau kenampakan alam yang beragam.
Nah, kenampakan alam di Indonesia ini dapat dibedakan menjadi dua, teman-teman. Yaitu yang pertama ada kenampakan alam daratan, dan yang kedua ada kenampakan alam perairan. Di mana kenampakan alam wilayah daratan ini antara lain meliputi dataran tinggi, dataran rendah, pantai, pegunungan, dan gunung. Sedangkan kenampakan alam wilayah perairan yaitu meliputi sungai, danau, selat, teluk, dan yang terakhir yaitu laut. Nah, beragam kenampakan alam ini dapat memberikan pengaruh penting terhadap kehidupan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. Nah, selanjutnya di sini Ustazah akan memaparkan satu persatu terkait kenampakan alam yang ada di daratan terlebih dahulu ya, teman-teman. Yang pertama ini yaitu kenampakan alam yang ada di wilayah daratan, ada dataran tinggi. Di mana dataran tinggi ini merupakan daerah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan bumi. Di atas permukaan laut. Nah, dataran tinggi ini sangat bermanfaat bagi manusia, terutama daerah perkebunan dan pariwisata. Nah, dataran tinggi ini tanahnya sangat cocok untuk ditanami teh, cengkeh atau cengkih, kopi, buah-buahan, dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa melihat contoh gambar terkait dataran tinggi ya. Di sini Ustazah sudah memberikan contoh gambarannya tentang tanaman teh seperti itu. Nah, yang kedua, kenampakan alam wilayah daratan yaitu ada dataran rendah, di mana dataran rendah ini adalah bagian dataran yang datar dan memiliki ketinggiannya itu antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran rendah ini sangat bermanfaat bagi manusia, terutama untuk pertanian, peternakan, pemukiman, industri, dan perkebunan. Nah, dataran rendah ini sangat cocok ditanami oleh perkebunan kelapa, palawija, tebu, kina, dan sebagainya. Nah, di sini Ustazah memberikan salah satu gambar terkait cocok tanaman dataran rendah itu tentang perkebunan palawija. Nah, selanjutnya yaitu ada kenampakan alam wilayah daratan yaitu sebagainya pantai, di mana pantai ini adalah batasan wilayah lautan dan dataran yang terletak di tepi dataran atau pulau. Nah, pantai ini memiliki manfaat dan keindahan bagi para wisatawan Indonesia. Beberapa objek wisata pantai yang ada di Indonesia itu meliputi yang pertama ada Pantai Parai Tenggiri, itu yang berada di Bangka Belitung. Yang kedua ada Pantai Pangandaran, berada di daerah Jawa Barat. Yang ketiga ada Pantai Parangtritis, ada di daerah Yogyakarta. Selanjutnya itu ada Pantai Sawarna yang ada di daerah Banten. Ada Pantai Kuta, Pantai Balikembang, Pantai Losari, Pantai Senggigi, Pantai Natsepa, dan yang terakhir itu ada Pantai Raja Ampat yang ada di daerah Papua Barat. Nah, selanjutnya kenampakan alam wilayah daratan yaitu ada pegunungan, di mana pegunungan ini adalah daerah bergunung-gunung. Biasanya pegunungan ini memiliki ketinggian lebih dari 700 mdpl atau disingkat dengan meter yang ada di atas permukaan laut. Nah, pegunungan sangat baik untuk kegiatan pertanian jenisnya itu hortikultura. Nah, contoh tanaman hortikultura adalah seperti kubis, tomat, kentang, cabai, stroberi, dan sebagainya. Nah, di sini ada salah satu gambar ya terkait contoh tanaman hortikultura. Nah, yang terakhir yaitu kenampakan alam yang ada di wilayah daratan yaitu
terakhir itu gunung, di mana gunung adalah bagian tanah yang paling tinggi, bentuknya menyerupai kerucut dengan ketinggian lebih dari 600 meter yang ada di permukaan laut. Nah, Indonesia ini memiliki dua jenis gunung, teman-teman, yaitu ada Gunung Merapi dan Gunung Tidak Berapi. Keberadaan gunung berapi yang ada di Indonesia ini memiliki keuntungan bagi penduduk dalam bidang pertanian dan perkebunan. Hal ini karena tanahnya itu di kawasan gunung berapi sangat subur untuk mencukupi kehidupan pertanian dan perkebunannya. Nah, selain itu, gunung yang tidak berapi juga dapat dimanfaatkan oleh penduduk untuk perkebunan, pertanian, serta sebagai pariwisata. Jadi banyak orang-orang yang berwisata ke gunung tersebut untuk melihat keindahan gunung tersebut. Nah, selanjutnya setelah teman-teman mengetahui kenampakan alam yang ada di wilayah daratan, maka selanjutnya di sini Ustazah akan menyampaikan kenampakan alam wilayah yang ada di perairan. Yang pertama itu terkait tentang sungai, di mana sungai adalah aliran air yang teratur yang mengalir dari daerah hulu sampai ke daerah hilir. Sungai-sungai besar yang dapat ditemukan di pulau-pulau besar yang ada di Indonesia ini seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Nah, selain itu, sungai juga memiliki banyak manfaat bagi manusia. Di antaranya yaitu sebagai sarana transportasi antara wilayah dan juga bisa sebagai kegiatan ekonomi. Nah, contohnya yaitu seperti Pasar Terapung Muara Kuin yang berada di Sungai Barito, daerah Banjarmasin. Serta daerah Jawa dan Sumatera pun sungai ini bisa dijadikan sebagai sarana irigasi dan perairannya. Nah, yang kedua, kenampakan alam wilayah perairan itu ada danau, di mana danau adalah genangan air tawar yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Danau yang terbesar di Indonesia adalah Danau Toba, yaitu yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Selain terbesar, Danau Toba ini merupakan danau yang terbesar di Asia Tenggara. Nah, danau ini memiliki banyak manfaat bagi manusia, yaitu sebagai objek wisata, yang kedua tempat budidaya ikan, irigasi, dan yang terakhir bisa juga sebagai pembangkit tenaga listrik air atau disebut dengan PLTA. Nah, selanjutnya yaitu kenampakan alam wilayah perairan ada selat, di mana selat adalah kenampakan alam yang berupa perairan sempit antara dua pulau yang saling berdekatan. Nah, teman-teman bisa melihat gambar di sampingnya ya, terkait gambaran selat itu seperti apa. Nah, di sini di antaranya yaitu ada Selat Malaka, di mana Selat Malaka ini terletak di antara Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaysia. Yang kedua ada Selat Bangka, di mana Selat Bangka ini terletak di antara Pulau Bangka dan Pulau Sumatera Selatan. Terus yang ketiga ada Selat Jawa, di mana Selat Jawa ini terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Yang keempat ada Selat Makassar, di mana Selat Makassar ini terletak di antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Dan yang terakhir, kenampakan alam yang berupa perairan sempit yaitu ada Selat Bali, di mana Selat Bali ini terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Nah, 5 poin inilah terkait kenampakan alam yang berupa perairan sempit, yaitu antara dua pulau yang saling berdekatan dengan disebut yaitu selat. Nah, selanjutnya yaitu ada teluk, di mana teluk ini adalah bagian laut yang menyempit dan masuk ke wilayah daratan. Nah, beberapa teluk yang ada di Indonesia antara lain yaitu seperti Teluk Sibolga, Teluk Bayur, Teluk Lampung yang ada di Sumatera, Teluk Penyu yang ada di Cilacap, Teluk Poso, dan Bone yang ada di Sulawesi,
serta juga ada Teluk Balikpapan yang ada di Kalimantan, dan yang terakhir itu ada Teluk Cendrawasih yang ada di Irian Jaya atau di Provinsi Papua. Nah, yang terakhir yaitu kenampakan alam wilayah perairan, yaitu ada laut, di mana di sini yaitu Indonesia merupakan salah satu negara maritim yang terbesar di dunia. Hal ini berarti bahwa sebagian wilayah Indonesia terdiri dari lautan. Terdapat banyak laut di Indonesia, yaitu antara lain ada Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Arafuru, Laut Flores, Laut Sawu, dan Laut Timor. Nah, laut Indonesia juga di sini banyak sekali menyimpan sumber daya alam sebagai sumber mata pencarian nelayan. Selain itu, laut pun bisa dimanfaatkan sebagai tempat wisata serta keindahan taman lautnya. Nah, di sini ada beberapa keindahan taman laut, diantaranya yaitu ada Taman Nasional Bunaken yang berada di Sulawesi Utara. Yang kedua ada Raja Ampat yang berada di Papua Barat. Ada Taman Laut Wakatobi yang ada di Sulawesi Tenggara. Terus ada Derawan yang ada di Kalimantan Timur, serta yang terakhir ada Taman Laut Pulau Menjangan yang ada di Bali. Nah, teman-teman, itulah pemaparan atau informasi terkait pembelajaran IPS pekan hari ini terkait letak geografis Indonesia atau letak geografis negara Indonesia dan kenampakan alam yang berada di wilayah daratan dan perairan. Maka selanjutnya kita dapat simpulkan dari materi tersebut. Yang pertama, negara Indonesia memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikan posisinya itu yang strategis. Nah, ketampakan alam atau kenampakan alam ini bisa juga disebut dengan bentang alam. Nah, ketampakan alam atau kenampakan alam bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada ketampakan alam wilayah daratan dan ada ketampakan alam wilayah perairan. Nah, yang terakhir kesimpulannya yaitu manusia ini bisa hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan kenampakan alam yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Nah, selanjutnya di sini Ustazah akan menginformasikan terkait proyek di tema 9 subtema 1 di pembelajaran IPS. Jadi, proyek pembelajaran tema 9 subtema 1 materi IPS yaitu mempunyai dua proyek, teman-teman. Nah, yang pertama di sini proyeknya teman-teman boleh melihat peta Indonesia yang ada di buku atlas. Lalu setelah teman-teman melihat peta Indonesia di buku atlas tersebut, maka teman-teman pilih 10 kota atau kabupaten yang ada di peta Indonesia tersebut, lalu tuliskan letaknya menurut garis lintang dan garis bujur pada tabel berikut ini. Nah, seperti contoh nih, di sini Ustazah memberikan contoh satu, yaitu nama tempatnya Kota Semarang. Garis bujur Kota Semarang yaitu 110 BT dan garis lintangnya itu 7 LS. Nah, maka selanjutnya teman-teman silakan mencari 10 kota atau kabupaten yang ada di peta Indonesia, lalu tuliskan letak menurut garis lintangnya dan garis bujurnya. Itu proyek pertama. Nah, proyek kedua yaitu teman-teman identifikasilah kenampakan alam yang ada di wilayah daratan dan wilayah perairan serta ciri-ciri. Lalu setelah teman-teman mengidentifikasi, kemudian teman-teman tulis di kolom yang sudah Ibu contohkan atau Ustazah contohkan seperti ini. Misalkan kenampakan alam wilayah daratan, contohnya seperti dataran rendah, ciri-cirinya apa. Terus kenampakan alam wilayah perairan, misalnya contohnya danau, ciri-cirinya seperti apa. Silakan teman-teman mencari informasinya di buku tulis atau di
informasi yang sudah Ustazah sampaikan atau di internet terkait kenampakan alam yang ada di wilayah daratan dan wilayah perairan. Nah teman-teman, itulah informasi video pembelajaran pada materi IPS. Nah selanjutnya kita akan tutup pembelajaran IPS ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Oke, alhamdulillah teman-teman, pembelajaran IPS pekan hari ini sudah tuntas. Pastikan nanti teman-teman melihat dan menyimak informasi yang Ustazah sudah sampaikan dalam video pembelajaran ini, atau juga teman-teman bisa membacanya kembali di lembaran materi yang teman-teman sudah pegang dan sudah ambil ketika hari Jumat. Oke, kita tutup pembelajaran pekan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikannya, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pekan depan. Terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan proyek IPS-nya.